Salam mutu, baik teman-teman semua. Hari ini saya akan mencoba melanjutkan mengenai instrumen akreditasi satuan pendidikan 2020 jenjang sekolah dasar madrasah ibtidaiyah. Jika kemarin kita sudah mengulas mengenai instrumen mutu lulusan, proses pembelajaran, dan mutu guru, pada kesempatan ini kita akan mengulas mengenai instrumen manajemen sekolah atau madrasah. Jadi yang pertama pada instrumen yang akan ditanyakan atau digali mengenai manajemen sekolah atau madrasah yaitu atau instrumen nomor 23 ya kalau diurutkan mengenai sekolah atau madrasah mengembangkan atau menyosialisasikan, mengimplementasikan dan mengevaluasi visi, misi dan tujuan sekolah atau madrasah. Jadi, capaian kinerjanya pada level 4 yaitu jika sekolah atau madrasah mengembangkan, menyosialisasikan, mengimplementasikan, dan mengevaluasi visi, misi, dan tujuan yang melibatkan pemangku kepentingan dan hasil evaluasi dipergunakan untuk perbaikan dan peningkatan mutu sekolah atau madrasah secara berkelanjutan. Kemudian untuk level 4, yaitu capaian kinerjanya jika sekolah atau madrasah mengembangkan, menyosialisasikan, mengimplementasikan, dan mengevaluasi visi, misi, dan tujuan yang melibatkan pemangku kepentingan serta menjadikannya sebagai dasar atau acuan dalam penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja sekolah atau madrasah. Kemudian pada level 2, jika sekolah atau madrasah mengembangkan, menyosialisasikan, dan mengimplementasikan visi, misi, dan tujuan sebagai dasar atau acuan dalam penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja sekolah atau madrasah. Kemudian pada level 1, yaitu sekolah atau madrasah mengembangkan dan menyosialisasikan tetapi belum mengimplementasikan visi, misi, dan tujuan serta belum menjadikannya sebagai dasar atau acuan dalam penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja sekolah atau madrasah. Pembuktian kinerjanya yaitu melalui observasi, kemudian telah dokumen dan wawancara. Kemudian instrumen yang selanjutnya yaitu kepala sekolah atau madrasah menunjukkan kompetensi supervisi akademik untuk membantu guru mewujudkan pembelajaran yang bermutu. Kemudian pada level 4 untuk capaian kinerjanya jika kepala sekolah atau madrasah merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melakukan tindak lanjut atas hasil supervisi akademik kepada guru secara berkelanjutan dan berdampak signifikan terhadap peningkatan kinerja guru serta pembelajaran yang bermutu. Kemudian pada level 3 yaitu jika kepala sekolah atau madrasah merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melakukan tindak lanjut atas hasil supervisi akademik kepada guru secara berkelanjutan. Kemudian pada level 2 yaitu jika kepala sekolah atau madrasah merencanakan atau melaksanakan, mengevaluasi dan melakukan tindak lanjut atas hasil supervisi akademik kepada guru namun belum dilakukan secara rutin dan berkelanjutan. Pada level 1 yaitu jika kepala sekolah atau madrasah merencanakan dan melaksanakan supervisi akademik namun tidak melakukan tindak lanjut. Pembuktian kinerjanya yaitu melalui observasi, kemudian telaah dokumen dan wawancara. Instrumen selanjutnya yaitu kepala sekolah atau madrasah secara konsisten, partisipatif, kolaboratif, transformatif, dan efektif memimpin guru, tenaga kependidikan, dan siswa untuk mengembangkan ide-ide kreatif dan inovatif dalam usaha pengembangan kegiatan program sekolah, madrasah untuk mencapai visi, misi, dan tujuan yang telah ditetapkan. Level 4 yaitu capaian kinerja jika kepala sekolah atau madrasah memimpin guru, tenaga kependidikan, dan siswa untuk mengembangkan ide-ide kreatif dan inovatif yang dituangkan dalam RKS atau RKAS yang dalam penyusunannya melibatkan warga sekolah atau madrasah dan pemangku kepentingan lainnya serta diimplementasikan secara konsisten dan efektif, akuntabel, dan transparan berdampak nyata pada pengembangan sekolah atau madrasah. Level 3, jika kepala sekolah atau madrasah memimpin guru, tenaga kependidikan, dan siswa untuk mengembangkan ide-ide kreatif dan inovatif yang dituangkan dalam RKS atau RKAS yang dalam penyusunannya melibatkan warga sekolah atau madrasah dan pemangku kepentingan lainnya serta diimplementasikan secara konsisten dan efektif.
Level 2, kepala sekolah atau madrasah memimpin guru, tenaga pendidikan, dan siswa untuk mengembangkan ide-ide kreatif dan inovatif yang dituangkan dalam RKS atau RKAS yang dalam penyusunannya melibatkan warga sekolah atau madrasah dan pemangku kepentingan lainnya namun tidak diimplementasikan secara konsisten dan efektif. Kemudian pada level 1, yaitu kepala sekolah atau madrasah memimpin guru, tenaga pendidikan, dan siswa untuk mengembangkan ide-ide kreatif dan inovatif yang dituangkan dalam RKS atau RKAS yang dalam penyusunannya tidak melibatkan warga sekolah atau madrasah dan pemangku kepentingan lainnya. Pembuktian kinerja yaitu melalui observasi, kemudian telah dokumen, dan wawancara. Kemudian sekolah atau madrasah membangun komunikasi dan interaksi antara warga sekolah atau madrasah, siswa, guru, kepala sekolah atau madrasah, kemudian tenaga pendidikan, orang tua, dan masyarakat untuk mewujudkan keharmonisan internal dan eksternal sekolah atau madrasah. Level 4, capaian kinerjanya jika sekolah atau madrasah menunjukkan komunikasi dan interaksi antara siswa, guru, dan warga sekolah atau madrasah, orang tua, dan masyarakat sekitar secara harmonis dan berdampak pada terciptanya budaya kerja sama yang kuat. Kemudian level 3, yaitu jika sekolah atau madrasah menunjukkan komunikasi dan interaksi antara warga sekolah atau madrasah, orang tua, dan masyarakat sekitar secara harmonis. Kemudian level 2, yaitu jika sekolah atau madrasah menunjukkan komunikasi dan interaksi antara warga sekolah atau madrasah dan orang tua secara harmonis. Kemudian level 1, yaitu jika sekolah atau madrasah belum menunjukkan komunikasi dan interaksi antara warga sekolah atau madrasah dan orang tua secara harmonis. Pembuktiannya yaitu melalui observasi, telah dokumen, dan wawancara. Kemudian instrumen yang selanjutnya yaitu mengenai sekolah atau madrasah melakukan pembiasaan aman, tertib, bersih, dan nyaman untuk menciptakan lingkungan sekolah atau madrasah yang kondusif. Level 4, jika capaian kinerjanya yaitu sekolah atau madrasah menunjukkan suasana aman, tertib, bersih, dan nyaman bagi seluruh warga sekolah atau madrasah untuk menciptakan lingkungan sekolah atau madrasah yang kondusif dan berdampak pada persepsi positif masyarakat terhadap sekolah atau madrasah. Level 3, yaitu jika sekolah atau madrasah menunjukkan suasana aman, tertib, bersih, dan nyaman bagi seluruh warga sekolah atau madrasah untuk menciptakan lingkungan sekolah atau madrasah yang kondusif. Kemudian level 4, yaitu jika sekolah atau madrasah menerapkan pembiasaan secara konsisten, hidup aman, tertib, bersih, dan nyaman bagi seluruh warga sekolah atau madrasah untuk menciptakan lingkungan sekolah atau madrasah yang kondusif. Kemudian level 1, yaitu sekolah atau madrasah menerapkan pembiasaan hidup aman, tertib, bersih, atau nyaman bagi seluruh warga sekolah atau madrasah. Pembuktian kinerjanya yaitu melalui observasi, telah dokumen, dan wawancara. Kemudian sekolah atau madrasah melibatkan orang tua siswa dan masyarakat dari berbagai kalangan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan program serta kegiatan sekolah atau madrasah. Level 4, capaian kinerjanya jika manajemen dan komite sekolah atau madrasah merupakan mitra setara yang terlihat pada kepedulian dan pemahaman komite sekolah atau madrasah terhadap kondisi, masalah, dan tantangan yang sedang dihadapi sekolah atau madrasah dan menjadikannya sebagai tantangan bersama. Pertemuan komite dengan manajemen sekolah atau madrasah dapat terjadi sewaktu-waktu atas inisiatif salah satu pihak. Keterlibatan tokoh masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan program-program sekolah atau madrasah terjadi atas inisiatif komite maupun manajemen sekolah atau madrasah, serta berdampak pada persepsi positif masyarakat terhadap sekolah atau madrasah. Kemudian level 3, jika manajemen dan komite sekolah atau madrasah merupakan mitra setara yang terlihat pada kepedulian dan pemahaman komite sekolah atau madrasah terhadap kondisi, masalah, dan tantangan yang sedang dihadapi sekolah dan menjadikannya sebagai tantangan bersama. Pertemuan komite dengan manajemen sekolah atau madrasah dapat terjadi sewaktu-waktu atas inisiatif atau salah satu pihak. Keterlibatan tokoh masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan program-program sekolah atau madrasah terjadi atas inisiatif komite maupun manajemen sekolah atau madrasah. Kemudian level 2, capaian kinerjanya jika manajemen sekolah atau madrasah berinisiatif dan memfasilitasi pertemuan komite sekolah atau madrasah sekali dalam setahun menjelang awal tahun ajaran. Forum pertemuan komite sekolah atau madrasah dimanfaatkan oleh manajemen sekolah atau madrasah untuk mendapatkan dukungan para orang tua khususnya terkait
dukungan finansial kepada sekolah atau madrasah secara sukarela demi kemajuan sekolah atau madrasah dan kepentingan anak didik secara keseluruhan. Kemudian level 1, manajemen sekolah atau madrasah berinisiatif dalam memfasilitasi pertemuan komite sekolah atau madrasah sekali dalam setahun menjelang awal tahun ajaran. Keputusan pertemuan komite sekolah madrasah cenderung berdasarkan ketokohan pengurus komite sekolah atau madrasah. Pembuktian kinerja yaitu melalui observasi, telah dokumen, dan wawancara. Kemudian sekolah atau madrasah mengembangkan, mengimplementasikan, dan mengevaluasi pelaksanaan kurikulum secara sistematis, kreatif, inovatif, dan efektif. Level 4, jika sekolah atau madrasah mengembangkan kurikulum tingkat satuan pendidikan dengan melibatkan para pemangku kepentingan, serta mengimplementasikan dan mengevaluasi secara sistematis, kreatif, inovatif, dan efektif yang berkesinambungan serta berdampak pada peningkatan prestasi siswa. Kemudian level 4, sekolah atau madrasah mengembangkan kurikulum tingkat satuan pendidikan dengan melibatkan para pemangku kepentingan, serta mengimplementasikan dan mengevaluasi secara sistematis, kreatif, dan inovatif, dan efektif yang berkesinambungan. Level 2, sekolah atau madrasah mengembangkan kurikulum tingkat satuan pendidikan tanpa melakukan evaluasi secara periodik dan melibatkan para pemangku kepentingan secara terbatas. Kemudian level 1, sekolah atau madrasah memiliki dokumen kurikulum tingkat satuan pendidikan tetapi tidak dikembangkan melalui tahapan pengembangan yang sistematis atau prosedural. Pembuktian kinerja yaitu melalui observasi, telah dokumen, dan wawancara. Sekolah atau madrasah menerapkan pengelolaan guru dan tenaga kependidikan secara efektif, efisien, dan akuntabel pada kegiatan rekrutmen, seleksi, penugasan, pengembangan kompetensi, penilaian kinerja, kompensasi, dan penghargaan atau sanksi. Level 4, capaian kinerjanya jika sekolah atau madrasah menerapkan secara konsisten pengelolaan guru dan tenaga pendidikan yang komprehensif, efektif, efisien, dan akuntabel pada kegiatan rekrutmen, seleksi, penugasan, pengembangan kompetensi, penilaian kinerja, dan pemberian penghargaan atau sanksi yang berdampak terhadap persepsi positif pemangku kepentingan, iklim kerja yang kondusif, dan peningkatan kinerja. Level 3, capaian kinerjanya jika sekolah atau madrasah menerapkan secara konsisten pengelolaan guru dan tenaga pendidikan yang komprehensif, efektif, efisien, dan akuntabel pada kegiatan rekrutmen, seleksi, penugasan, pengembangan kompetensi, penilaian kinerja, dan pemberian penghargaan atau sanksi yang berdampak terhadap iklim kerja yang kondusif dan persepsi positif pemangku kepentingan. 2. Sekolah atau madrasah menerapkan secara konsisten pengelolaan guru dan tenaga pendidikan yang komprehensif, efektif, efisien, dan akuntabel pada kegiatan rekrutmen, seleksi, penugasan, pengembangan kompetensi, penilaian kinerja, dan pemberian penghargaan atau sanksi yang berdampak terhadap iklim kerja yang kondusif. Kemudian level 1, sekolah atau madrasah belum menerapkan secara konsisten pengelolaan guru dan tenaga pendidikan yang komprehensif, efektif, efisien, dan akuntabel. Pembuktian kinerjanya yaitu melalui observasi, telah dokumen, dan wawancara. Sekolah atau madrasah mengembangkan, mengimplementasikan, dan mengevaluasi pelaksanaan kurikulum secara sistematis, kreatif, inovatif, dan efektif. Level 4, capaian kinerjanya jika sekolah atau madrasah mengembangkan kurikulum tingkat satuan pendidikan dengan melibatkan para pemangku kepentingan, serta mengimplementasikan dan mengevaluasi secara sistematis, kreatif, inovatif, dan efektif yang berkesinambungan serta berdampak pada peningkatan prestasi siswa. Kemudian level 3, sekolah atau madrasah mengembangkan kurikulum tingkat satuan pendidikan dengan melibatkan para pemangku kepentingan, serta mengimplementasikan dan mengevaluasi secara sistematis, kreatif, inovatif, dan efektif yang berkesinambungan. Kemudian level 2, sekolah atau madrasah mengembangkan kurikulum tingkat satuan pendidikan tanpa melakukan evaluasi secara periodik dan melibatkan para pemangku kepentingan secara terbatas. Level 1 yaitu sekolah atau madrasah memiliki dokumen kurikulum tingkat satuan pendidikan tetapi tidak dikembangkan melalui tahapan pengembangan yang sistematis atau prosedural. Pembuktian kinerjanya yaitu melalui observasi, telah dokumen, dan wawancara. Sekolah atau madrasah melibatkan orang tua siswa dan masyarakat dari berbagai kalangan dalam merencanakan pelaksanaan dan pengawasan program serta kegiatan sekolah atau madrasah. Level 4, capaian kinerjanya jika manajemen atau komite sekolah atau madrasah merupakan mitra setara yang terlihat pada kepedulian dan pemahaman komite sekolah atau madrasah terhadap komite masalah dan tantangan serta
tantangan yang sedang dihadapi sekolah atau madrasah, dan menjadikannya sebagai tantangan bersama. Pertemuan komite dengan manajemen sekolah atau madrasah dapat terjadi sewaktu-waktu atas inisiatif salah satu pihak. Keterlibatan tokoh masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan program-program sekolah atau madrasah terjadi atas inisiatif komite maupun manajemen sekolah atau madrasah, serta berdampak pada persepsi positif masyarakat terhadap sekolah atau madrasah. Level 3, manajemen dan komite sekolah madrasah merupakan mitra setara yang terlihat pada kepedulian dan pemahaman komite sekolah atau madrasah terhadap kondisi, masalah, dan tantangan yang sedang dihadapi sekolah dan menjadikannya sebagai tantangan bersama. Pertemuan komite dengan manajemen sekolah atau madrasah dapat terjadi sewaktu-waktu atas inisiatif salah satu pihak. Keterlibatan tokoh masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan program-program sekolah atau madrasah terjadi atas inisiatif komite maupun manajemen sekolah atau madrasah. Dan level 2, manajemen sekolah atau madrasah berinisiatif dalam memfasilitasi pertemuan komite sekolah atau madrasah sekali dalam setahun menjelang awal tahun ajaran. Forum pertemuan komite sekolah madrasah dimanfaatkan oleh manajemen sekolah atau madrasah untuk mendapatkan dukungan para orang tua, khususnya terkait dukungan finansial kepada sekolah atau madrasah secara sukarela demi kemajuan sekolah atau madrasah dan kepentingan anak didik secara keseluruhan. Level 1, manajemen sekolah atau madrasah berinisiatif dalam memfasilitasi pertemuan komite sekolah atau madrasah sekali dalam setahun menjelang awal tahun ajaran. Keputusan pertemuan komite sekolah atau madrasah cenderung berdasarkan ketokohan pengurus komite atau madrasah. Sekolah atau madrasah melaksanakan pengelolaan sarana dan prasarana yang baik untuk mendukung proses pembelajaran yang berkualitas. Level 4, capaian kinerjanya jika sekolah atau madrasah mengelola sarana dan prasarana secara konsisten dan efisien dengan melibatkan semua warga sekolah atau madrasah dan pemangku kepentingan lainnya dalam pelaksanaan prosedur, penggunaan, dan pemeliharaan yang hasilnya terlihat pada sarana dan prasarana yang berkondisi baik, bersih, rapi, aman, nyaman, dan mudah diakses sehingga berdampak positif terhadap proses pembelajaran yang efektif. Kemudian level 3, sekolah atau madrasah mengelola sarana dan prasarana secara konsisten dan efisien dengan melibatkan semua warga sekolah atau madrasah dalam pelaksanaan prosedur, penggunaan, dan pemeliharaan sehingga proses pembelajaran dapat berlangsung aman, nyaman, dengan sarana dan prasarana yang mudah diakses. Dan level 2, sekolah atau madrasah belum mengelola sarana dan prasarana secara konsisten dan efisien dalam pelaksanaan prosedur, penggunaan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana. Dan level 1, sekolah atau madrasah belum mengelola sarana dan prasarana karena tidak memiliki sistem dan prosedur pengelolaan sarana dan prasarana. Pembuktian kinerjanya yaitu melalui observasi, telah dokumen, dan wawancara. Sekolah atau madrasah mengelola anggaran pendapatan dan belanja secara transparan dan akuntabel sesuai dengan perencanaan. Capaian kinerjanya untuk level 4 jika sekolah atau madrasah menyusun perencanaan program dan anggaran pendapatan dan belanja sekolah atau madrasah berdasarkan evaluasi diri sekolah atau madrasah dengan melibatkan komite sekolah atau madrasah. Realisasi penggunaan anggaran dan belanja dilakukan berdasarkan perencanaan yang telah disusun. Laporan keuangan disusun secara periodik dengan prinsip transparan dan akuntabel berdasarkan peraturan yang berlaku dan disampaikan ke pihak yang berkepentingan baik dalam maupun di luar sekolah. Laporan akhir keuangan diaudit secara internal atau eksternal dengan hasil baik. Level 3, yaitu sekolah atau madrasah menyusun perencanaan program dan anggaran pendapatan dan belanja sekolah atau madrasah berdasarkan evaluasi diri sekolah atau madrasah dengan melibatkan komite sekolah atau madrasah. Realisasi penggunaan anggaran dan belanja dilakukan berdasarkan perencanaan yang telah dilakukan. Laporan keuangan disusun secara transparan dan akuntabel berdasarkan peraturan yang berlaku dan disampaikan ke pihak yang berkepentingan baik di dalam maupun di luar sekolah. Level 2, sekolah atau madrasah menyusun perencanaan program dan anggaran pendapatan dan belanja sekolah atau madrasah dengan melibatkan komite sekolah atau madrasah. Laporan keuangan disusun dan disampaikan ke pihak pemberi dana dan kalangan internal sekolah atau madrasah. Level 1, sekolah atau madrasah menyusun perencanaan program dan anggaran pendapatan dan belanja sekolah atau madrasah. Laporan keuangan disusun dan disampaikan ke pihak pemberi dana dan kalangan internal sekolah atau madrasah. Pembuktian kinerja, observasi, telah dokumen, dan wawancara. Sekolah atau madrasah menyelenggarakan pembinaan kegiatan kesiswaan untuk mengembangkan minat dan bakat siswa. Level 4, capaian kinerjanya jika sekolah atau madrasah menyelenggarakan kegiatan ekstrakurikuler
dan mengikutsertakan siswa dalam berbagai kompetisi serta mendapatkan dukungan fasilitas dari sekolah atau madrasah, orang tua, dan masyarakat yang menghasilkan berbagai prestasi. Level 3, sekolah atau madrasah menyelenggarakan kegiatan ekstrakurikuler dan mengikutsertakan siswa dalam berbagai kompetisi serta mendapatkan dukungan fasilitas dari sekolah atau madrasah yang menghasilkan berbagai prestasi. Level 2, sekolah atau madrasah menyelenggarakan kegiatan ekstrakurikuler dan mengikutsertakan siswa dalam berbagai kompetisi serta mendapatkan dukungan fasilitas dari sekolah atau madrasah. Level 1, sekolah atau madrasah menyelenggarakan kegiatan ekstrakurikuler tetapi tidak diikutsertakan dalam berbagai kompetisi. Pembuktian kinerjanya yaitu melalui observasi, telah dokumen, dan wawancara. Sekolah atau madrasah memberikan layanan bimbingan dan konseling siswa dalam bidang pribadi, sosial, akademik, pendidikan lanjut, dan karir untuk mendukung percapaian dan pengembangan prestasi. Level 4, capaian kerjanya jika sekolah atau madrasah memberikan layanan bimbingan dan konseling dalam bidang pribadi, sosial, akademik, pendidikan lanjut, dan atau karir untuk mendukung pencapaian dan mengembangkan prestasi secara berkelanjutan dengan dukungan SDM yang berkualitas. Level 3, sekolah atau madrasah berusaha memberikan layanan bimbingan dan konseling dalam bidang pribadi, sosial, akademik, pendidikan lanjut, dan atau karir yang diselenggarakan secara berkelanjutan dengan dukungan SDM terbatas. Level 2, sekolah atau madrasah berusaha memberikan layanan bimbingan dan konseling namun belum meliputi semua aspek bidang pribadi, sosial, akademik, pendidikan lanjut, dan atau karir. Dukungan sumber daya belum sesuai dengan kebutuhan. Level 1, layanan atau bimbingan dan konseling dalam bidang pribadi, sosial, akademik, pendidikan lanjut, dan atau karir siswa belum menjadi komitmen sekolah atau madrasah serta tidak didukung oleh sumber daya sesuai dengan bidang keahliannya. Pembuktian kinerja yaitu observasi, telah dokumen, dan wawancara. Sekolah atau madrasah melaksanakan penjaminan mutu internal sekolah atau madrasah setiap tahun terkait pencapaian standar nasional pendidikan yang meliputi kegiatan pelaksanaan evaluasi diri sekolah atau madrasah (EDS) atau madrasah, penyusunan rencana kerja dan anggaran sekolah atau madrasah (RKASM) yang merujuk pada rapor mutu. Capaian kinerja yaitu level 4 jika sekolah atau madrasah menyusun RKASM dengan merujuk rapor mutu dan hasil EDSM, melakukan evaluasi pelaksanaan program dalam RKASM, menyusunan rencana perbaikan RKASM tahun berikutnya, dan melakukan tindak perbaikan secara berkelanjutan. Level 3, sekolah atau madrasah menyusun RKASM dengan merujuk rapor mutu dan hasil EDSM, serta melakukan evaluasi pelaksanaan program dalam RKASM. Level 2, sekolah atau madrasah menyusun RKASM dengan merujuk rapor mutu dan hasil EDSM. Level 1, sekolah madrasah menyusun RKASM tanpa memperhatikan rapor mutu dan hasil EDSM. Pembuktian kinerja yaitu melalui observasi, telah dokumen, dan wawancara. Baik, teman-teman, itu tadi sedikit saya berbagi mengenai manajemen sekolah atau madrasah, mengenai instrumennya. Mudah-mudahan dapat bermanfaat. Salam utuh.